Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sri Febri Susanti, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2022 dari Program Studi Pendidikan IPS Universitas Negeri Jakarta. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tugas dari mata kuliah Pemahaman Peserta Didik dan Pembelajarannya pada topik 3, demonstrasi kontekstual tentang profiling peserta didik. Dalam membuat profiling peserta didik, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu perkembangan kognitif, perkembangan sosio-emosional, perkembangan psikososial, perkembangan moral, kemudian etnik, sosial, minat, gaya belajar, motorik, dan motivasi belajar peserta didik itu sendiri. Tentunya terdapat tujuan dari profiling peserta didik yang dilakukan di sekolah. Dalam hal ini saya mengamati di sekolah SMP Negeri 137 Jakarta, yang dimana tujuan pertama yaitu untuk mengamati perkembangan kognitif, sosio-emosional, psikososial, dan moral dari peserta didik SMP kelas 7 di SMP Negeri 137 Jakarta. Tujuan kedua yaitu mengamati perkembangan etnik, status sosial, minat, gaya belajar, motorik, dan motivasi peserta didik kelas 7 SMP Negeri 137 Jakarta. Berikut dapat dilihat tentang pedoman observasi perkembangan kognitif peserta didik. Perkembangan kognitif kita bisa memulai dari pertanyaan, misalnya, apakah nilai semua peserta didik sudah mencapai nilai KKM? Kemudian, bagaimana hasil belajar peserta didik setiap ulangan harian? Yang ketiga, apakah peserta didik mampu untuk menyebutkan refleksi dan apersepsi dari pembelajaran? Yang keempat, bagaimana metode pembelajaran yang digunakan? Yang kelima, yaitu apakah materi yang disampaikan sesuai dengan capaian pembelajaran? Selanjutnya, yaitu ada pedoman observasi yang mengkaitkan dengan perkembangan sosio-emosional dari peserta didik. Bisa dimulai dengan pertanyaan tentang apakah setiap peserta didik menjalin hubungan baik dengan temannya? Sampai pertanyaan bagaimana pendidik merespon peserta didik yang belum bisa mengekspresikan diri dengan tepat. Selanjutnya yaitu dapat dilihat pedoman observasi perkembangan moral dari peserta didik. Bisa dimulai dengan pertanyaan, apa saja yang dilakukan pendidik dalam membangun nilai-nilai integritas dan spiritual peserta didik. Sampai pertanyaan, bagaimana peserta didik memberikan respon terhadap contoh perilaku yang diberikan oleh pendidik. Selanjutnya dalam hal ini disajikan tentang profiling kultural peserta didik. Di sini subjeknya yaitu peserta didik kelas 7 SMP Negeri 137 Jakarta. Secara etnik, terdapat lebih dari 2 suku di kelas 7A seperti suku Minang, Jawa, Betawi, Sunda. Nah, meskipun begitu, terdiri dari beberapa suku, kelas 7A dapat menjalin hubungan solidaritas yang erat tanpa ada unsur etnosentris di dalamnya. Secara status sosial, berdasarkan hasil observasi peserta didik, kelas 7A berada pada golongan ekonomi menengah ke bawah. Namun ada juga yang berasal dari golongan ekonomi ke atas. Secara minat, keseluruhan peserta didik kelas 7A memiliki minat belajar yang sedang dan ada juga yang minatnya tidak stabil. Artinya mereka dalam satu hari mungkin minatnya turun, dan pada hari berikutnya minat itu bisa berubah, bahkan bisa mencapai minat belajar yang tinggi. Secara kognitif, pada tahap ini logika remaja awal mulai berkembang dan digunakan cara berpikir abstrak mulai dimengerti dan dapat memberikan contoh dan teori. Jadi ketika guru memberikan contoh yang teori yang abstrak, mereka sudah bisa mencerna dan bisa menganalisis dengan baik. Secara gaya belajar, yang ada pada sampel peserta didik ini adalah gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Jadi di antara sekitar 35 siswa di sana gaya belajar yang berbeda. Gitu. Secara perkembangan motorik halus ditunjukkan dengan kemampuan menulis dan tulisannya bisa terbaca. Kalau motorik kasarnya ditunjukkan dengan keaktifan peserta didik ketika melakukan praktikum dari mata pelajaran tertentu. Motivasinya berdasarkan observasi
motivasi peserta didik kelas 7A sudah didominasi oleh motivasi intrinsik. Jadi secara keseluruhan motivasi mereka adalah bersumber dari diri mereka sendiri. Itulah yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Saya Asri Febri menutup video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.